Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, betapa ngerinya kalau kita sampai melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti orang lain, membuli orang lain. Apabila kita keburu meninggal seperti tadi, belum minta maaf pada orang lain. Alamat bahwa kehidupan kita di akhirat kelak bagi orang-orang yang akan menjadi sengsara hidupnya di alam baka sana. Maka kalau dalam tradisi di kita, biasanya kalau ada orang yang meninggal itu ya sebelum dimakamkan itu biasanya kan ada apa istilahnya itu dalam takziah itu sering diworo-woro ya sama pak kaumnya itu. Kalau ada kesalahan-kesalahan tolong dimaafkan ya gitu kan. Tapi kan itu yang memintakan maaf itu kan bukan orang yang bersangkutan yang telah meninggal, tapi orang lain. Walaupun boleh-boleh saja orang lain yang menyampaikan. Tapi kan tidak tahu mana orang yang disakiti di antara mereka di situ yang ikut layat. Justru biasanya orang-orang yang disakitinya terlalu berlebihan, kebanyakan, ya kita ngomong bicara normal saja, kebanyakan orang-orang yang seperti itu justru tidak akan datang saat dia tuh meninggal, karena sudah merasa tersakiti banget. Ya kecuali sangat sedikit lah orang-orang yang punya kesadaran tinggi atau punya keimanan yang kuat, sehingga walaupun bagaimana ya yang namanya sudah orangnya tidak ada, ya dia dengan ikhlas memaafkannya atau bahkan memberikan maaf walaupun dia tidak meminta maaf. Banyak juga yang seperti itu. Tapi ya arti banyak di sini ya, artinya bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu adalah hanya orang-orang yang memang punya keimanan yang kuat dan juga punya kesadaran yang tinggi. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka menjalin silaturahim ini yang sudah berkali-kali saya utarakan, inilah sangat penting. Sangat penting sekali buat kita sendiri. Di samping kemarin kita sudah tahu hikmah daripada kita bersilaturahim itu. Selain memperluas rezeki kita, memperpanjang umur kita, dan lain sebagainya yang sudah kita terangkan. Sekarang balikannya, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim itu dalam hadis jelas diancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, banyak sekali kalau kita lihat di masyarakat peristiwa-peristiwa, ya jangankan dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman, atau bahkan orang yang baru dikenal. Yang menjadi heran dan aneh itu adalah orang tua dan anak itu bisa memutuskan silaturahim. Masya Allah. Ngeri banget kalau kita udah ngomong seperti itu. Ada nggak? Ada. Banyak terjadi di masyarakat. Gara-gara sepele misalnya.
Permintaan anak nggak diturutin. Anak-anak pas yang lain, teman-temannya udah pada punya HP yang bagus-bagus. Dia belum punya HP, padahal ngerti sendiri orang tuanya itu adalah orang tua yang dalam keadaan posisinya tidak punya, sedang sengsara. Namun kena anak yang tidak tahu diri, akhirnya melakukan satu hal yang di luar daripada kewajaran. Durhaka kepada orang tuanya. Bahkan sampai memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Banyak terjadi seperti itu. Kalau ini dibiarkan atau ini berlarut-larut, apakah itu orang-orang yang seperti ini akan bahagia hidupnya? Tidak mungkin. Dijamin tidak mungkin. Karena Allah sudah jelas mengasih tahu kita. Pasti hidupnya akan sengsara di dunia. Apalagi di akhirat. Kalaupun senang, senang hanya sebentar. Dan kalau tidak mengenai dirinya, mesti akan mengenai juga keturunannya. Loh, hukum timbal balik itu mesti ada kok. Orang boleh mengatakan itu adalah karma. Tapi memang dalam ajaran kita punya sama. Semuanya pasti ada balasannya. Orang durhaka pada orang tua ada balasannya. Orang yang memutuskan silaturahim itu juga ada balasannya. La yadkhulul jannah, jelas tidak akan masuk surga. Ngibadahnya koyo ngopo ibaratnya. Puasanya kayak apa misalnya, hebatnya. Tapi kalau orang itu selalu memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga-keluarganya, dengan saudaranya, dengan temannya, Rasul sudah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Berarti kan sia-sia dong. Tekun ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tapi tidak dibarengi dengan hablum minannasnya. Boleh dikatakan kan tidak ada artinya. Walaupun berpahala jelas. Karena salah satu dosa besar itu adalah memutuskan hubungan silaturahim. Kalau itu tidak dilakukan untuk bertobat, maka apa yang seharusnya hidup di dunia itu menjadi hidup yang senang, bahagia, di akhirat juga hidup yang senang dan bahagia, semuanya itu akan tertunda. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka di dalam hal yang seperti ini harus selaras. Ya. Habluminallahnya, habluminannasnya, ini harus selaras, harus seimbang. Dan kita selalu ingat, mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kita sering melakukan seperti itu, fa insya Allah hidup kita itu akan senang, akan bahagia. Perkara dosa kita itu nanti diampuni atau tidak, yaitu hak prerogatif Allah. Tapi kan Allah sudah menjelaskan, sudah menjanjikan sama kita. Kalau kita berdoa, mohon ampun, berdoa apapun, Allah sudah menjanjikan, akan dikabulkan, akan diampuni. Maka yang harus kita lakukan adalah, ya sewajarnya saja, apa adanya saja. Berusaha sekuat tenaga kita untuk melakukan ibadah habluminallah. Dan berusaha sekuras-kerasnya kita untuk habluminannas. Harus dilakukan secara seimbang. Maka semua itu akan menjadi, kita menjadi orang yang baik. Hati-hati
seperti Mas Diajeng. Hal-hal yang berhubungan dengan manusia ini yang paling rawan kalau kita tidak hati-hati. Karena dampaknya tidak hanya sekedar buat diri kita sendiri, namun dampaknya juga untuk anak-anak kita, untuk turunan kita, untuk keluarga kita, untuk yang lainnya. Maka semua itu kembali pada akhlakul karimah. Ya, bagaimana kita mengerti soal masalah adab, soal akhlak, soal toto kromo, soal sopan santun, tidak tanduk kita di dalam hidup, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Ingat, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu hanya sebetulnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi puncak dari ini semua adalah akhlak kita nanti. Bagaimana kita punya akhlak. Kalau akhlak kita baik, fa insya Allah apa yang kita lakukan di dalam hablum minallah maupun hablum minannasnya itu akan menjadi hal yang baik. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, semoga aja ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.